Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albiansyah Nugraha dengan NPM 231022098. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Riau yang mengambil program studi ilmu hukum dengan konsentrasi hukum bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pasar modal yang dibimbing oleh Dr. Zulfikri Toguan SHMH. Video ini saya akan membahas mengenai makalah saya sesuai dengan kriteria tugas yang telah diberikan, yang dimana makalah saya memuat juga berupa benturan kepentingan. Latar belakang masalah. Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya, sehingga tugas yang diamankan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan berpotensi merugikan salah satu pihak karena adanya unsur kolusi dan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi. Untuk menghindari kerugian akibat transaksi tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal dapat mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen. Keharusan persetujuan pemegang saham independen dapat dipertegas kembali dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 9/E1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu. Bab 2, Pembahasan A. Pasar modal. Pasar modal mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan adanya pasar modal, investor individu maupun badan usaha dapat menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan di pasar modal, dan para pengusaha dapat memperoleh dana tambahan modal untuk memperluas jaringan usahanya dari para investor yang berada di pasar modal. Lebih jauh lagi, Tendelin menjelaskan pasar modal adalah pasar yang berisikan sejumlah instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan dalam bentuk hutang maupun modal. Di samping itu, pasar modal menjadi sarana bagi pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana. Definisi di atas menjelaskan bahwa dalam pasar modal di satu sisi terdapat pihak yang kekurangan modal, di sisi lainnya ada pihak yang kelebihan modal sehingga terjadinya transaksi. Fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang penting terhadap perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana, investor, dan pihak yang memerlukan dana, emiten. Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan return. Sedangkan perusahaan issuer dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa menunggu tersedianya dana operasional perusahaan. Dalam fungsi keuangan, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. C. Peran dan manfaat pasar modal. Peran pasar modal adalah sebagai berikut: menyediakan semua sarana perdagangan efek, fasilitator, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, mengupayakan likuiditas instrumen, mencegah praktik yang dilarang di bursa, yaitu kolusi, pembentukan harga tidak wajar, insider trading, dan sebagainya, menyebarluaskan informasi bursa, menciptakan instrumen dan jasa baru. Manfaat keberadaan pasar modal adalah sebagai berikut: menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai
prospek alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dan resiko dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Sumber pembiayaan dan jangka panjang bagi emiten. D. Benturan kepentingan dalam pasar modal. Benturan kepentingan atau disebut juga conflict of interest adalah suatu keadaan di mana terdapat dua kepentingan ekonomis yang saling berhadapan. Benturan kepentingan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah benturan kepentingan yang terjadi karena adanya konflik kepentingan seorang profesional antara kepentingan ekonomisnya. Contohnya, seorang menjabat sebagai direktur pada dua perusahaan yang saling melakukan kerjasama. Maka kepentingannya akan berbenturan antara kepentingan ekonomi perusahaan yang satu dengan kepentingan ekonomi perusahaan lainnya. Benturan kepentingan seperti inilah yang dapat menimbulkan suatu permasalahan. Menurut peraturan Bapepam nomor 9 EI angka 1 huruf D, pengertian dari benturan kepentingan adalah sebagai berikut. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan sering melakukan suatu aksi korporasi atau transaksi untuk mencapai keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Seringkali terjadi transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dengan perusahaan, di mana pada saat yang bersamaan pihak tersebut juga memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi yang sedang berlangsung. Contohnya, transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan direktur atau komisaris atau dengan pemegang saham utama perusahaan tersebut. Dalam hal demikian, transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak direktur atau komisaris atau pemegang saham utama atau terafiliasi lainnya adalah suatu transaksi mengandung benturan kepentingan. F. Pengawasan badan pengawas pasar modal terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan. F. Pengawasan badan pengawas pasar modal terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Badan pengawas pasar modal Bapepam yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia merupakan lembaga yang berwenang mengatur dan mengatasi serta melakukan pembinaan, pelaksanaan atau pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum di pasar modal. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas untuk berjalannya pasar modal secara teratur dan fair, Bapepam hendaknya tidak terlalu bersahabat dengan pelaku pasar modal maupun kalangan profesi penunjang pasar modal. Hubungan yang akrab bisa mengurangi ketegasan Bapepam jika lembaga ini harus mengambil sikap tegas terhadap pelaku dan profesi penunjang pasar modal sehingga merugikan kepentingan pelindungan investor. Wewenang Bapepam tercantum pada bab 2 UU Pasar Modal yang dalam garis besarnya mencakup hal sebagai berikut. Wewenang mengeluarkan izin usaha untuk bursa efek dan lembaga penunjang. Wewenang mengeluarkan izin perorangan untuk wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek, dan wakil manajer investasi. Wewenang menyetujui pendirian bank kustodian. Wewenang menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris. Wewenang memeriksa dan menyelidiki setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal. Wewenang melakukan pembekuan atau membatalkan catatan atas efek tertentu. Wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu. Wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat. Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga trading dan menjamin. Baiklah, demikian saja video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.